warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Unpam reguler C, eksekutif para pekerja yang rajin belajar dan bekerja. Jadi hari ini saya akan mencoba mengevaluasi jawaban dari teman-teman kalian. Tadi sebelumnya saya sudah ngecek, saya ngerasa ini yang agak sedikit sama ya dengan penjelasan dari modul ya. Sebenarnya modul ini cukup mudah ya, karena setiap pertemuannya itu membahas sedikit demi sedikit mengenai fungsi tujuan maksimum metode simplex dengan sama dengan minimum dan maksimum ya. Oke, ini karena ada sama dengan ya, karena di sini tuh berbeda dengan kebanyakan buku, maka saya hanya mengikuti saja ya. Jadi kalau ada kendala dengan sama dengan, kita mau memaksimalkan, maka harus ada memasukkan sama dengan ini kan bahasanya artifisial ya, atau R ya di sini ya. Tapi karena ini modulnya langsung M, tiba-tiba M, tapi ya udah is okay lah. Follow the rule aja lah ya. Mungkin segampangnya aja ini ya. Segampang-gampangnya hidup. Oke, lanjut. Di sini kelihatan ada Z sama dengan 20x1 plus 15x2. Itu fungsi tujuannya untuk dimaksimumkan dengan kendala 6x1 tambah 8x2 lebih kecil sama dengan 40 dan 10x1 dan plus 12x2 sama dengan 60. Nah, kalau tidak sama dengan, kalau kita buat sama dengan kan menjadi S1 ya, namanya slack ya. Nah, kalau sudah sama dengan itu harus menggunakan R ya. R di sini karena dia menggunakan metode Big M, maka menjadi M dimasukkan di fungsi tujuan utamanya. Oke, jadi di sini Z-nya dipindahkan dulu ke laju sebelah kiri, jadi Z minus 20x1 minus 15x2 minus 14 S minus M S2 ya. Dan selanjutnya 6x1 ditambah 8x2 ditambah S1 sama dengan 40 ya. Nah, itu karena perubahan antara jadi kurang dari menjadi sama dengan. Dan 10x1 ditambah 12x2 ditambah dengan S2. Oke ya. Ikutin aja deh. Lanjut ya. Langkah berikutnya, jadi kita harus mengkalikan M ya, memasukkan M ke dalam yang ada persamaan M-nya ya. Oke, jadi 10, 12, 01 semuanya dikali M ya. Jadi minus 20 dikurang 10M, 15 minus 15 dikurang minus 12M, 0, N dikurang N, 0, 0 dikurang minus 60F, jadi minus 60M ya. Tabel simplex, nah tinggal dimasukkan saja ya, Z-nya 1, minus 10, 20, minus 10M, minus 15, minus 12M, 00, minus 60M. Oke, lanjut lagi ya. Nah ya, jadi ini bisa dimasukkan ke dalam tableau ya. Ini namanya tableau, bukan tabel. Tableau 1 ya. Tableau 1 berarti tinggal dimasukkan saja 6, 8, X1, X2, 1, 40 ya. Terus sekarang kita mencari baris kolom kunci. Kolom kunci kalau untuk tujuan maksimum cari yang minusnya lebih kecil. Minus lebih kecil adalah minus 12M. Ingat ya, kalau minus itu makin kemari itu akan makin kecil ya, bukan makin besar ya. Minus 12M ya. Berarti kolom kunci di X2 ya, di X2. Kemudian lanjut. Kita cari baris kunci. Baris kunci merupakan indeks yang paling kecil. Indeks itu adalah nilai kolom dibagi dengan
kolom kunci. Nilai kolom di sini adalah 40 dibagi dengan 8 sama dengan 5. Oke. Nah, di sini adalah 5 dibagi 1 adalah 5. Jadi pertanyaan kita pakai yang mana ya? Waduh. Kayaknya yang mana aja bisa ya. Bolehlah mau S1 mau S2 dulu ya. Lanjut, berarti kita di sini pakai yang kolom kunci yang S2 ya. Lanjut lagi. Yang S1 S2 sama, orang sama nilainya. Oke, kalau yang di sini teman kalian pakai yang S2 ya. S2 itu menjadi X1 ya. X1 berarti tinggal dimasukkan saja ya. 12 dibagi 12, 1 dibagi 12, 0,8, 60 dibagi 12, 5 ya. Dari situ ya 5 ya. Tahu kan? Nah, 60 ini loh, 60 dibagi 12 sama dengan 5. Terus 1 dibagi 12 sama dengan 0,08. Begitu seterusnya ya. Nah, jadilah di sini ya. 0,8 1 0 0,85 ya. Jadi gimana caranya? Minus 20 dikurang 10M dikurang 0,86 dikali minus 15. Yang mana sih? Ini tambah Z ya? Oh ya, baris Z ya. Minus 15 minus 12M. Jadilah kurangi ya kan. Oke, minus 15M dikurang minus 12M dikurang 1 dikali. Nah, jadi ingat ya. Ini dikurang buka kurung, ini dikali ini yang garis kuncinya ya. Oke, baik. So far so good ya, untuk X2 nya dapat ya, tapi ini nggak selesai kok ya. Gimana sih? Ini belum selesai, say. Kenapa? Karena masih ada minus di sini. Ini harusnya dilanjutkan kembali nih, lakukan iterasi selanjutnya. Oke, diperbaiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.